Halo semua lagi dengerin podcast Al Minggu dan bareng gua udah dateng tamu-tamu dari film Akhirat yang akan keluar di 2 Desember 2021. Boleh diperkenalkan diri masing-masing? Akhirat A Love Story. Akhirat Love Story. Oh benar. Kalau nggak jadi horor ya? Iya, ada panjangannya Akhirat Love nih. Story. Makanya kita ping-ping. Mungkin diperkenalkan nama dan karakter lah. Iya. Halo, aku Dela Dartian. Aku di Akhirat A Love Story sebagai Mentari. Halo, aku Farhan Rashid. Di Akhirat A Love Story aku berperan sebagai Peter. Halo, gue Jason Iskandar, gue writer-director film Akhirat A Love Story. Oh, gokil. Ini, ya gue sih langsung aja. Boleh ada yang cerita sedikit sinopsisnya? Film ini, bagaimana Bapak sutradara dan penulis? Oke, Akhirat A Love Story adalah film fantasi romance genre-nya. Okay. Ini tentang sepasang kekasih yang punya banyak perbedaan lah, termasuk perbedaan agama gitu. Oke. Nah, seperti kita tahu lah di Indo, ditentang sana sini termasuk keluarga gitu. Terus suatu hari dia mengalami kecelakaan dan terbangun di sebuah dunia fantasi inilah. Oke. Dan di dunia fantasi ini dia menemukan sebuah kesempatan yang nggak bisa dia dapat di dunia, yaitu kan bisa bersama selamanya gitu. Nah, ini tentang adventure-nya si sepasang kekasih inilah, Timur dan Mentari, yang diperankan Dela sama Dodot Adipati. Oke. Lo kenapa mau ngangkat film ini? Maksudnya sebetulnya udah banyak cerita, sebetulnya justru belum banyak. Maksudnya masalahnya terjadi justru yang angkat ke permukaan nggak banyak. Kenapa? Lo apakah pengalaman pribadi? Sejujurnya gue belum pernah pacaran beda agama sih. Okay. Tapi kayaknya menurut gue kayak pas muncul cerita ini tuh bukan nggak langsung ngomongin tentang perbedaan agama. Jadi kayak justru pas ceritanya di develop kayaknya menarik buat ngebahas itu karena ternyata banyak banget kan yang mengalami, termasuk adik gue juga pacaran beda agama gitu. Terus beberapa teman kita tahu lah punya pengalaman itu. Jadi kayaknya menarik banget buat ngangkat itu, dan mungkin di Indonesia bener sih udah ada beberapa film yang ngangkat itu gitu. Cuma kayaknya menarik juga buat ditarik ke genre fantasy gitu, karena ya itu tadi sih kayak bisa punya ngasih lihat ini ada kesempatan dan narik penonton buat mikir kayaknya kalau lo ada di posisi itu apa sih decision yang bakal lo ambil gitu sih. Gua rasa sih ya bukan ya, kalau pernah pasti ada, tapi gua rasa untuk generasi sekarang mungkin malah belum ada. Mungkin ya ini kesempatan lo, maksudnya pasti kan challenges-nya berbeda, nggak tahu orangnya kekolotannya berubah apa enggak, apa sini malah makin parah apa gimana. Coba Ibu Dela mau cerita. Kenapa lo langsung ke gue? Lo pernah ngalamin? Pernah, cuman nggak lama. Nggak lama. Pas udah akhirnya nyadarin, ya udahlah, kayaknya memang nggak bakal ada masa depan berdua, ya udah selesaiin bersama. Jadi itu bukan berakhir karena tidak cocok ya, berarti emang gara-gara faktor Gara-gara itu. agama. Oh, gokil. Itu lebih, karena Ibu Dela gimana ceritanya? Kenapa lo langsung? Nggak, karena gue udah pernah denger ceritanya. Mungkin tapi orang lain mau pernah denger. Jadi, kalau gue boleh cerita dikit, waktu pertama kali ditawarin untuk waktu itu screen test film ini, kan gue dikasih sinopsisnya tuh, pas gue baca, lihat ya, ada hela napasnya gitu. Wow, kayaknya dulu pernah nih ngalamin hal-hal kayak gini gitu kan. Jadi waktu pertama kali baca sinopsisnya sih aku udah tertarik banget nih, dan iya, memang dulu pernah 6 tahun pacaran beda agama. Tapi putusnya bukan karena agama, putusnya emang karena yang nggak cocok aja gitu. Oke. Kan. Terus karena ya kalau aku pribadi sih kayak sebenarnya keyakinan tuh masing-masing bisa sih. Maksudnya kayak ya ini kan pendapat orang. Ya karena menurut aku cinta itu universal kan. Kan justru perbedaan itu menjadi perekat hubungan kita sih, dan iya kan bebas lah beropini. Yeah. Mana menurut lo yang lebih mending? Kepisah karena agamanya apa karena nggak cocoknya? Ya kalau menurut lo. Ya. Tapi kalau gue perhatiin sebenarnya kalau dengar cerita dari orang-orang ya, maksudnya memang kayak ya agama jadi salah satu faktor gitu. Tapi kalau putus tuh sebenarnya kayak akumulasi dari ya banyak itu jadi salah dari banyak hal gitu. Iya. Biasanya memang ya di statement ya karena beda agama gitu. Cuman sebenarnya kalau lu dengerin ceritanya lebih lanjut gitu, itu biasanya kayak sebenarnya ada akumulasi lain lah sebenarnya dari ya mungkin karena kepribadiannya atau ada apa. Sebenarnya kan kalau
yang gue dengerin dari teman-teman gue yang lain juga ada beberapa yang malah udah nikah dengan perbedaan yang ada juga bisa gitu kan. Ya pribadi masing-masing lah gimana memilih jalan hidupnya kan gitu. Dan yang gue dengar dari teman-teman gue yang berpegang teguh pada mereka nggak mikirin perbedaan dan mereka mikirin soal cinta itu kan istilahnya ya kalau misalnya gue misalnya pacarnya seagama tapi ternyata nggak cocok gimana kayak gitu kan. Dan ini sama persis apa yang dihadapin sama Mentari gitu kan, karena Mentari karakter gue di sini, Mentari itu dulu pernah punya pacar yang pacarnya tuh seagama seiman tapi mereka cekcok mulu kayak nggak apa ya kayak nggak cocok aja gitu, nggak ngerasa nggak cocok. Begitu dia ketemu Timur diperankan oleh Adipati Dolken, rasanya tuh kayak puzzle yang ketemu kepingannya gitu loh, kayak klik udah gitu. Jadi kayak itu yang buat kenapa mereka berdua memilih jalan ini untuk terus berjuang untuk cinta mereka gitu. Gue penasaran, lo waktu kemarin Backstreet apa enggak? Hah? Backstreet apa enggak? Enggak sih, Enggak. cuman ya adalah beberapa orang yang kayak ngomong kayak kalau lo lanjutin ujung-ujungnya nggak bakal ada masa depannya juga, jadi ngapain wasting time. Terus gue juga ya ini menurut gue ya kalau misalnya terus gue lanjutin dengan nggak ada kepastian di kemudian hari, ya berarti gue cuma buang-buang tenaga, buang-buang waktu aja sama dia. Rugi di dua-duanya, cewek yang bersama gue juga pastinya nggak bisa nyari cowok lain yang pas sama dia, gue juga nggak bisa nyari cewek lain yang pas sama gue gitu. Kalau adek lo keadaannya gitu. Ditentang kah? Sembunyi-sembunyi kah? Enggak sih. Tapi berarti cukup moderat ya lingkungannya. Tapi menurut gue juga, gue nggak tahu ya, kayak ada hal-hal yang kemudian diributkan, tapi bukan ngebahas itu. Tapi maksudnya di bawah surface-nya itu bisa jadi itu salah satu topik yang jadi pembahasan gitu. Sebenarnya menarik juga kan, kemarin pas nulis film ini gue nanya ke beberapa teman gitu, termasuk maksudnya orang tua lah, dari sudut pandang orang tua gitu. Ya, dan kebetulan ada main juga di film ini, dan itu perspektifnya menarik banget sih. Jadi kata apa yang gue interview ini, dia bilang sebenarnya sebelum anaknya kejadian pacaran beda agama, dia tuh maksud dia orang yang kalau ditanya lu terima nggak anak lu pacaran beda agama gitu, dia bilang ya gue pasti terima karena gue terbuka dengan itu. Sampai itu beneran kejadian ke anaknya. Iya, betul. Dan disitulah baru dia mikir bahwa ternyata gue nggak semoderat itu gitu loh. Ternyata disitulah dia baru sadar. Jadi mungkin gue yakin banyak juga sih cerita perspektif orang tua tuh yang kayak gitu. Lo pas waktu pertama kali preview kapan? 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang Iya, draft berapa mereka lo kasih lihat? Itu udah final Udah. sih. Udah final. Udah tes DCP terakhir itu. Di Cipitra itu lo berapa kali draft offline lo? Penasaran Wah, gua. offline 7 atau 8 kali ya, 8. Wow. Dari berapa ngetrim jadi berapa? Nah, ini menarik sih sebenarnya, nggak jadi yang hasil akhirnya itu tuh hampir sama kayak di skrip, karena cuma Keren banget tiga adegan yang di take out dari skrip. Jadi rough cut 1 itu paling kayak cuma 130 menit, terus sekarang jadi 117, jadi nggak sejauh itu. Oke lah, enak lah itu. Yang repot kan kayak 180 aja. Ada 4 jam gitu. Nah, terus kalian berdua reaksinya gak? Gue gak nanya sutradara, karena sutradara ya dia ngeliat dari jauh aja lah. Gue karena kita syuting kan udah lama ya, kayak 1 tahunan yang lalu lah gitu sebenarnya. Jadi ya untuk beberapa part ya pasti udah lupa kan, dan udah move on juga dari karakter Mentari juga gitu. Jadi pas nonton beneran kayak sebagai penonton gitu. Jadi kayak kaget juga sih. Lo nangis gak? Gue nangis. Nah, gue nangis nonton film Indonesia itu awalnya baru sekali. Oke. Ada satu film yang bisa bikin gue nangis, dan ini yang kedua. Oh, gokil. Ini film Indonesia kedua yang bisa bikin gue nangis. Gue justru nangisnya tuh malah pas lagi dubbing. Oh, udah gitu ya. Nggak tahu kenapa. Nah, itu kayak harus dikeluarin tuh, biar jadi materi promo. Apa? Dela nangis? Nah, pasti. iya nangis dua-duanya. Jadi kalian kalau mau nonton Akhirat Love Story siapin tisu ya. Iya, itu. Tanggal 2 Desember di 2021 di bioskop kesayangan kalian. Thank you banget ya kehadirannya. Terima Thank kasih. you. Terima kasih banyak. Seru.